Kali ini saya akan membahas tentang infrastruktur telemedicine. Telemedicine di Indonesia memanfaatkan teknologi komunikasi, telepon, internet, jaringan data, untuk layanan jarak jauh seperti diagnosis, konsultasi, pengobatan, dan pertukaran data medis. Teknologi perangkat keras, hardware, internet, jaringan komputer, menjadi dasar komunikasi data, baik sinkronous, real-time, maupun asinkronous. Bisa lintas gedung hingga lintas negara satelit. Menjangkau wilayah terpencil yang tidak terhubung jaringan kabel. Memperluas area layanan telemedicine, telepon seluler, HP smartphone. Mendukung komunikasi suara, SMS, MMS, internet, GPRS 4G, aplikasi kesehatan, video conference, DLL plug-play device. Port PC, USB, serial, paralel, memungkinkan koneksi webcam, perangkat medis, stetoskop digital, USG mini, termometer, teknologi multimedia. Mengolah suara, gambar, video dalam format digital untuk dikirim melalui jaringan telemedicine. B. Teknologi perangkat lunak, software. Chatting conference apps. WA, Zoom, Meet, Line, DLL untuk komunikasi teks, audio, video, image processing. Mengolah dan meningkatkan kualitas citra medis sebelum dikirim, data kompresion. Mengecilkan ukuran file tanpa menghilangkan makna, memudahkan pengiriman data besar seperti radiologi. 2. Dua format data dalam telemedicine. Telemedicine sangat bergantung pada pengelolaan data kesehatan, terutama rekam medis elektronik, RME, sebagai pusat penyimpanan data dan pemantauan pasien secara real-time. Fungsi RME mempermudah akses informasi pasien, meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan, membantu analisis kesehatan, pemetaan penyakit, dan pengambilan keputusan klinis. Interoperabilitas. Intinya, sistem A harus bisa bicara dengan sistem B tanpa salah paham. Dibagi dua. Sintaktis, syntax, format. Mengatur struktur data. Contoh, HL7, semantik, makna. Mengatur arti dan kode medis. Contoh, SNOMED City, LOIN, ICD-10. Jenis standar interoperabilitas. Syntactic Interoperability Messaging Standard, HL7, DICOM Document Standard, CCR, CDA, HL7, Combinet, HIR, pakai Resource or REST API o format JSON, XML. Semantic Interoperability Terminology Standards, ICD-10, ICPC2, SNOMED City, LOIN. Software pendukung. OpenEMR, framework web untuk rekam medis elektronik JC WebRTC, komunikasi video audio adaptif sesuai bandwidth. 2-3 Telemedicine sebagai media konsultasi layanan kesehatan. Perkembangan digital health. Perubahan teknologi digital mendorong layanan kesehatan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Telemedicine adalah salah satu aplikasinya. Definisi telemedicine. Penggunaan komunikasi audio, visual, dan data untuk perawatan, diagnosis, konsultasi, pendidikan, dan administrasi medis secara jarak jauh. Manfaat telemedicine. Akses layanan lebih luas, termasuk daerah terpencil, interaksi pasien dokter lebih fleksibel, efisien dalam monitoring penyakit, menghemat waktu dan biaya pasien, mendukung kebijakan kesehatan seperti social distancing. Risiko dan tantangan. Potensi salah diagnosis karena tidak ada pemeriksaan fisik langsung, masalah keamanan data privasi bergantung pada kualitas jaringan dan teknologi bisa merusak kepercayaan pasien jika akurasinya rendah. Regulasi di Indonesia, Permenkes Nomor 20 2019. Telemedicine dilakukan oleh tenaga kesehatan berizin di fasilitas pelayanan kesehatan, Fashiankes. Ada dua jenis Fashiankes. Pemberi konsultasi, rumah sakit pemerintah swasta. Peminta konsultasi, RS, Faskes tingkat pertama, lembaga terkait. Jenis layanan telemedicine resmi. Teleradiologi Teleus telekonsultasi klinis layanan lain sesuai perkembangan teknologi. Dampak telemedicine pada masyarakat pesisir. Akses kesehatan tanpa perlu perjalanan jauh, edukasi kesehatan yang lebih mudah, hemat biaya transportasi, monitoring penyakit kronis lebih teratur, akses dukungan kesehatan mental, konsultasi dengan spesialis yang tidak tersedia di daerah. Kesimpulan kritis, biar otakmu makin tajam. Telemedicine bukan cuma video call dengan dokter. Ini ekosistem besar yang melibatkan infrastruktur komunikasi, standar data yang ketat, regulasi pemerintah, risiko klinis, dan kebutuhan interoperabilitas lintas sistem. Asumsi umum bahwa telemedicine itu cukup ganti tatap muka dengan video call jelas kurang tepat. Yang bikin sistem ini bekerja adalah jaringan standar, manajemen data, dan integrasi klinis yang kompleks. Kalau salah satu elemen ini mental, seluruh layanan bisa kacau. Hello. Bye-bye.